Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Oh iya, sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu ya. Nama saya Narisa Lutfina Priscilla. Oh iya, mohon maaf, kayaknya saya baru menunjukkan wajah saya. Oke, jadi video ini sebenarnya untuk UTS pengelolaan pendidikan saya. Tetapi semoga saja dengan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya juga ya, terutama yang mencari materi tentang pengelolaan pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan, mungkin sharing sedikit tentang refleksi pengelolaan pendidikan. Oke, sebelumnya mungkin saya akan sering menyebut antara pengelolaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Kenapa? Soalnya menurut KBBI, manajemen yaitu mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Ada kata mengelola. Dan tadi pun saya menyebutkan pengelolaan pendidikan, jadi mirip-mirip ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan kenal nih bidang-bidang apa saja sih atau manajemen apa saja sih yang ada atau yang akan dikelola di sekolah. Oke, yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Oke, mungkin ini inti dari pembelajaran ya. Jadi, manajemen kurikulum yaitu suatu sistem pengelolaan kurikulum di mana kurikulum ini yang akan menjadi acuan atau pedoman ajar yang akan dipakai selama penyelenggaraan pendidikan ke depannya. Nah, terus ada manajemen yang kedua yaitu manajemen kesiswaan. Karena tujuan sekolah yaitu memfasilitasi peserta didik atau siswa, maka sudah seharusnya ada manajemen kesiswaan. Oke, manajemen kesiswaan yaitu untuk mengatur atau merencanakan kegiatan secara kontinu untuk peserta didik yang tujuannya nanti didapat proses mengajar yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada ketiga, yaitu manajemen ketenagakerjaan. Ketika kita di sekolah, berarti kita bekerja ya, dan khususnya pasti ada yang mengelola atau memanajemen ketenagakerjaan tersebut. Nah, dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwa manajemen ketenagakerjaan itu yang merencanakan untuk mengarahkan atau mengendalikan pengembangan, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Oke, yang keempat yaitu manajemen keuangan, di mana kita di dunia ini memerlukan uang, bukan? Nah, untuk menjalankan manajemen pendidikan ini kita pun memerlukan dana. Oke, sekarang manajemen keuangan itu ngapain? Yaitu sebagai sistem pengelolaan dana keuangan yang memadai untuk kebutuhan maupun kegiatan rutin operasi sekolah, serta mengawasi dan mengendalikan penggunaan data tersebut. Jadi bukan cuma ngasih dana, tapi juga mengawasi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu yang kesekian mungkin ya, manajemen sarana dan prasarana. Oke, kita lihat nih, sarana dan prasarana berarti berhubungan dengan peralatan dan juga tempat. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan juga, yaitu pengelolaan dan menyediakan segala peralatan atau materi yang akan dipakai selama proses pendidikan di sekolah. Oke, selanjutnya yaitu manajemen ketatausahaan dan informasi, yang dimana untuk menghimpun segala kebutuhan organisasi, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan maupun audiovisual, baik elektronik maupun manual. Nah, biasanya kita temukan di sekolah yaitu TU. Nah, kayak teman-teman nih bisa suka ngelegalisir ijazah, pasti ke TU kan? Kayak gitu. Lanjut, manajemen terakhir ya. Manajemen humas. Humas kita dengar berarti hubungan masyarakat. Oke, kita simpulin kembali, yaitu pengelolaan hubungan masyarakat yang menyangkut masyarakat berarti ya, melalui komunikasi dan mendapatkan kesepakatan bersama. Kesepakatan apa sih? Nah, bisa berbeda-beda ya setiap sekolah dengan masyarakat, baik penduduk sekitar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya berarti fokus dari manajemen sekolah itu apa sih? Fokus dari manajemen sekolah kita ke pengertiannya dulu. Manajemen sekolah ini adalah serangkaian kegiatan baik untuk manusia, yaitu peserta didik, masyarakat, guru, dan tenaga kependidikan, dan non-manusia, seperti uang, sarana, dan prasarana. Tetapi tujuan untuk manajemen pendidikan ini yaitu
siswa, untuk siswa kembali, dan untuk mempermudah tenaga kependidikan maupun organisasi sekolah untuk mengatur jalannya manajemen ini gitu. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan suatu sekolah dikategorikan berhasil? Oke, jadi faktor apa saja yang harus ada? Yang pertama yaitu komitmen bersama. Nah, faktor ini adalah sebagai modal dasar untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seperti menurut hadis, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Nah, komitmen ini dijadikan sebagai niat bersama kita, yang dimana tujuan bersama kita sama ratakan dulu tujuan bersama kita ke depannya gitu. Jadi kalau ada niat ya pasti kuat gitu. Kuat ke depannya gitu. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan menurut KBBI adalah berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Oke, di sini kenapa sih harus diadakannya kepemimpinan? Maksudnya tuh kenapa kita harus adanya kepemimpinan? Karena manajemen ini pasti diperlukannya rasa kepemimpinan, ataupun tadi yang dijelaskan tadi yaitu dapat mengarahkan, membina, baik untuk pemimpin sekolah atau kepala sekolah, atau bisa saja untuk setiap staf-staf yang ada di sekolah seperti guru, staf TU, dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga itu ada reformasi peraturan. Oke, dalam setiap kehidupan kita pasti berhubungan dengan aturan, teman-teman ya, baik aturan agama ataupun norma, terutama di sekolah, agar kegiatan teratur dan memiliki batasan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kita memerlukan sosok pemimpin yang akan memimpin sekolah ini. Nah, tadi sudah singgung sedikit tentang pemimpin ya, pemimpin sekolah ini. Tapi siapa sih, atau gimana sih kepemimpinan pendidikan itu? Sebelum kita ke siapa pemimpin, kita harus kenal dulu nih, kepemimpinan pendidikan itu seperti apa sih? Jadi karena kita berada di ranah pendidikan ya teman-teman, maka kita harus mempunyai kepemimpinan pendidikan, di mana kita harus memiliki jiwa kepemimpinan terutama dalam bidang pendidikan ini. Kayak tadi kita singgung sedikit tentang faktor-faktornya. Jadi walaupun kita bukan seorang pemimpin kayak kepala sekolah, misalnya saya sebagai guru, misal tuh contoh ya, amin. Nah, kita tetap harus memiliki jiwa kepemimpinan karena kita bakal memimpin suatu kelas dalam pembelajaran gitu. Jadi kita sebagai fasilitatornya ataupun sebagai membantu siswa dalam mencapai pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diharapkan begitu. Jadi kita harus bisa memimpin ya, dan juga mengarahkan tentunya, seperti tadi pengertian dari kepemimpinan sendiri. Selanjutnya, siapa sih pemimpin di sekolah? Terus kenapa sih bisa disebut sebagai pemimpin? Oke. Jadi pemimpin di sekolah yaitu kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah orang yang dipercaya untuk memimpin suatu sekolah. Terus tadi tuh kenapa sih? Kenapa disebut sebagai pemimpin? Karena memang dalam kehidupan ini kita memerlukan sosok pemimpin agar kita terarah terutama untuk mencapai tujuan. Nah, termasuk di sekolah ini. Contohnya nih, di sebuah perahu ataupun kapal laut kayak, pesawat misalnya tuh, kita memerlukan seorang pilot yang akan membawa kita kepada tujuan. Misalnya kita dari Indonesia pengen ke Jepang, berarti kita mempercayakan semuanya kepada pilot kita untuk menjalankan pesawat itu menuju ke Jepang. Nah, kita sebagai penumpangnya, kita harus memiliki aturan kayak tadi, seperti harus tidak boleh menghidupkan data dan lain sebagainya. Seperti itu untuk tetap pesawat tersebut bisa berjalan kayak gitu ya teman-teman.
dianalogikannya. Selanjutnya, bagaimana cara seorang pemimpin sekolah dapat mempengaruhi orang lain? Nah, sebagai seorang pemimpin, dari pengertian tadi, kepemimpinan kita harus harus bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Nah, dari sini maka seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, integritas, adil, mengayomi, dan terbuka, sehingga diharapkan tujuan bersama tadi ataupun komitmen bersama ataupun niat bersama itu dapat tercapai gitu ya teman-teman. Oke, kalau dikondisikan ya, saya menjadi seorang guru. Nah, apakah penting saya harus mempelajari pengelolaan pendidikan? Ya, tentu saja penting teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari pengelolaan pendidikan, kita dapat setidaknya mempunyai gambaran apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kalaupun misalnya kita diamanahi sebagai kepala sekolah, kita sudah mengetahui blok-bloknya gitu, harus ngapain. Walaupun teori berbeda dengan praktiknya, tidak berbeda sih, cuman pasti ada yang berbeda dan perlu pengondisian kembali. Maka dari itu, kenapa kita harus paham dulu teori sebelum ke praktik? Ya, seenggaknya kita ada gambaran gitu sebelum tidak kosong-kosong banget gitu pas di praktiknya. Oke, nah tetapi sebagai seorang guru, kita pun dapat menerapkan manajemen pendidikan ini ataupun pengelolaan pendidikan ini pada satuan terkecil yang akan kita pimpin, yang tadi saya jelaskan, yaitu di kelas. Oke, teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf, mungkin saya lagi belibet karena saya deg-degan membuat video ini. Dan ini video pertama kali yang saya upload dengan wajah saya di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan pun sebenarnya boleh di kolom komentar aja ya. Karena ini di channel saya, jangan lupa di subscribe. Mungkin kedepannya saya tertarik juga ya menjalankan channel saya. Tapi next time lah saya pikirkan kembali. Oke, terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.